Jon Snow. Seperti biasa, menjelang Game Week gue akan membahas preview Game Week, yaitu Game Week 10. Tapi sebelum ke kontennya, jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan jangan lupa notifikasinya nyalain ya, untuk mendapatkan tips-tips dari gue setiap minggunya. Oke, pertama-tama kita bakal bahas jadwal pertandingan dulu untuk di Game Week 10. Seperti biasa, gue udah tandain dua macam jadwal ya, yaitu yang kita target dan yang menurut gue diferensial. Pertama-tama gue bahas yang target dulu. Yang target yang pertama itu ada Burnley versus Brentford. Burnley kemarin baru kebobolan 2 gol, sedangkan Brentford baru kalah ya kemarin lawan Leicester. Tapi di pertandingan ini gue melihat Brentford lebih unggul karena kalah kualitas lah si Burnley ini. Brentford dengan Tony dan Mbeumo di depan menurut gue lebih unggul daripada Burnley. Di depan itu Burnley nggak terlalu bagus ya, dan secara defense pun Burnley jelek menurut gua. Jadi kalau kalian punya Tony atau Mbeumo atau punya dua-duanya, menurut gua sangat layak untuk di starter di pertandingan ini. Lalu ada Liverpool versus Brighton. Liverpool kemarin berpesta gol di Old Trafford dengan Salah hat-trick dan cetak 1 assist juga. Sedangkan Brighton kemarin baru baru dipermalukan City 4-0. 4-1. Dan kayaknya sih Brighton mulai makin kesini itu mulai melonggar defense-nya, dan gua melihat Liverpool akan unggul juga di sini. Kemungkinan bakal ada 2 gol untuk Liverpool. Jadi kalau kalian mau kapten Salah sangat bisa, dan kemungkinan pun banyak yang bakal kapten Salah ya. Dan lanjut ke Man City versus Crystal Palace. Man City lagi gacor-gacornya kayaknya, kemarin baru babat Brighton 4-1. Dan Crystal Palace pun lagi terseok-seok ya, setelah kemarin pun lawan Newcastle seri juga 1-1. Dan ya gue melihat sih Man City unggul jauh di sini karena di kandang, dan ya murni squadnya pun juga lebih bagus ya. Menurut gue kalau kalian punya Foden, layak starter pastinya, dan pastinya pun defense-nya City unggul di sini, bisa jadi target untuk kita starter, dan gue expect Man City bisa clean sheet di sini ya. Dan lanjut ke Newcastle dan Chelsea, dan lagi-lagi ya Chelsea melawan tim papan bawah yang XGA-nya itu terjelek di liga. Gue melihat Chelsea akan kembali unggul jauh di sini setelah kemarin babat si Norwich 7-0 ya. Ya gue melihat mungkin akan minimal Chelsea dapat 3 gol di sini ya, dan kemungkinan si Havertz bakal cetak gol, hopefully. Dan ya kita lanjut lagi ke Norwich versus Leeds. Norwich seperti yang gue bilang tadi baru dibabat habis sama Chelsea 7-0, dan walaupun di kandang menurut gue tetap lebih unggul Leeds lah, karena Leeds secara permainan lebih bagus dan lebih attacking. Leeds kembali diperkuat Rafinha pada pertandingan ini. Menurut gue Rafinha seharusnya sih bisa mendapatkan hasil ya, attacking return. Walaupun Leeds kalau gue bilang musim ini lagi nggak jelas permainannya, dan attackingnya pun cenderung jelek kalau gue bilang. Mungkin ini karena pengaruh hilangnya Bamford ya di squad ya, karena cedera. Tapi sejelek-jeleknya Leeds, kalau lawannya Norwich, kalau gue bilang sih pasti menang juga lah gitu ya. Jadi gue masih percaya sama Rafinha, walaupun Rafinha gue bilang jadi aset paling bikin pusing gue di musim ini ya. Dan lanjut ke Aston Villa versus West Ham. Aston Villa kembali kalah kemarin lawan Arsenal 3-1. Gue bilang sih Aston Villa harus merubah sistemnya ya, karena sistemnya ini sangat sangat reckless. Banyak space di belakang, dan 3 backnya sendiri pun nggak cukup bagus ya untuk mengcover space yang ditinggalkan 2 wing backnya ya. Dan sedangkan West Ham
menurut gue bisa banget untuk menang di lawan Aston Villa walaupun main di away ya. Dan upside-nya di sini adalah Antonio kemarin baru batalin puasa golnya. Menurut gue di sini bisa lanjut lagi si Antonio untuk cetak gol. Dan kita lanjut ke diferensial. Di diferensial gue bikin di Leicester versus Arsenal. Kenapa gue bikin Leicester versus Arsenal ini diferensial? Karena iya sebenarnya dari kedua tim ini sebenarnya yang lebih unggul secara head to head itu Leicester ya, karena si Jamie Vardy secara rekor itu dari 13 pertandingan kalau gue lihat itu dia udah golin 11 dan cetak 1 assist gitu. Tapi gue lupa dari Leicester sama Arsenal lebih sering menang yang mana, gue lupa. Tapi yang jelas Vardy itu suka banget ke cetak gol lawan Arsenal. Jadi kalau gue bilang sih Vardy kalau nanti main setelah cedera ini bisa cetak gol ya lawan Arsenal. Dan sejujurnya pun kalau gue boleh jujur sebagai fans Arsenal, gue pun nggak expect Arsenal bisa clean sheet lah. Tapi kalau menang mungkin aja. Dan kita lanjut ke Watford versus Southampton. Watford kemarin menang besar lawan Everton 5-2 secara nggak disangka ya. Sedangkan Southampton pun baru seri ya kemarin 2-2. Gua sih walaupun Watford secara defense jelek, gua sedikit mengunggulkan Watford karena si Ranieri manajernya itu attacking minded. Sedangkan Southampton pun sebenarnya cukup attacking tapi nggak gitu bagus lah gitu, karena terlihat dari beberapa game terakhir si Hasenhuttl tuh lagi coba-coba strikernya kan, yang tadinya kita kira ada Armstrong itu jadi striker utama, ternyata diganti, dicadangin, jadinya si Broja gitu yang main. Dan terbukti sih emang Broja lebih gacor gitu ya kayaknya. Tapi sayangnya Broja lagi cedera, kabarnya barusan gitu. Jadi gue melihat sih Watford sedikit unggul di sini. Tapi kalau kalian punya Adam Armstrong, layak untuk dipasang karena sebagus-bagusnya Watford, defense-nya pun tetap jelek ya. Dan kita lanjut ke Spurs versus Man United. Ini yang seru ya, duel antara dua pelatih yang ada di kursi panas sekarang. Nuno versus Ole. Gua sih melihat Spurs sedikit lebih unggul di sini murni karena di kandang aja ya. Kalau secara permainan sih sebenarnya sama aja. Spurs sama Man United sama-sama lagi nggak menentu juga. Tapi kalau kalian punya Son, sangat layak untuk di starter karena kita tahu semua defendingnya Man United lagi jelek. Dan kalau Spurs menghasilkan sesuatu, maksud gue gol gitu ya, pasti si Son yang berperan di situ. Walaupun Kane lagi meredup juga ya. Dan ya lawan Man United Son jadi favorit lah untuk dipasang. Dan kita lanjut ke berita pemain. Berita pemain yang pertama itu dari Leeds. Di Leeds si Marcelo Bielsa bilang si Rafinha dan Jamie Shackleton itu kemungkinan akan main di lawan Norwich nanti gitu ya. Jadi si Marcel biasa ditanyain sama reporter, sama wartawan, ditanyain bahwa si Rafinha sama Shackleton ini bakal jadi diragukan nggak untuk main lawan Norwich, dan dia bilang ternyata nggak meragukan gitu. Maksudnya kemungkinan si Rafinha ini bisa main gitu ya. Tapi belum 100% juga, tapi gue yakin sih bisa main ya gitu. Walaupun cederanya cukup parah kelihatannya. Dan kita lanjut ke Leicester. Ini kabar bagus. Brendan Rodgers kemarin bilang, kemarin atau tadi ya, gue lupa. Pokoknya ini gue ambil screenshotnya. Dia bilang si Jamie Vardy is fine. Dia udah ikut latihan di hari Rabu dan join squad, dan
pemain lainnya pun udah fine gitu, baik-baik aja, nggak ada cedera. Jadi bisa dipastikan Jamie Vardy bakal main lawan lawan Arsenal, which is good karena Jamie Vardy suka cetak gol lawan Arsenal ya. Dan lanjut lagi ke Chelsea. Si Chelsea ini dia bilang, Tuchel bilang N'Golo Kante, Christensen, siapa si Azpilicueta juga yang tadinya nggak main ya di Carabao Cup, itu udah training lagi, udah latihan lagi sama skuad inti. Dan Christian Pulisic juga latihan. Ini juga jadi menarik ya karena kita udah jarang lihat Pulisic main. Kemungkinan sih dalam beberapa waktu dekat Pulisic kayaknya bakal tampil nggak lama lagi gitu ya. Jadi yang paling penting dari berita ini adalah Azpilicueta udah sembuh gitu, jadi bisa main. Eh, Lanjut ke Brentford, si Thomas Frank pelatihnya bilang Ethan Pinnock dan Bryan Mbeumo tuh bakal dipertimbangkan untuk main lawan Burnley nanti. Dan kayaknya sih ada good chance gitu untuk mereka bisa main nanti lawan Burnley. Jadi kesempatannya mereka, kemungkinan mereka untuk main itu cukup besar. Dan gue yakin sih Mbeumo bakal main ya, karena kemarin pun waktu cedera dibilang juga si Mbeumo cederanya cuman minor injury gitu, jadi nggak terlalu parah. Jadi gue cukup pede untuk si Mbeumo nih bakal main lawan Burnley. Dan next, ini pembahasan yang setelah ini ya, setelah di game week 9 si Salah menggila. Kayaknya sih ke depannya kalau gue bilang, dan mungkin kalian pun bakal berpendapat yang sama, ke depannya Salah bakal jadi template kapten setiap minggunya kayaknya, karena performanya pun begitu bagus ya, si Salah ini lagi gila-gilaan, dan kepemilikannya pun lagi tinggi banget, 69%. Lu bayangin 69% tuh kayaknya nggak pernah ada pemain FPL, aset FPL yang ownership-nya setinggi ini sepanjang sejarah FPL ya. Dan harga sendiri udah 12,9. Ini udah naik berapa kali itu ya. Menurut gua sih ini ada plus minusnya, karena satu, kalau plusnya itu kita nggak perlu pusing lagi tiap minggunya kaptenin siapa, karena jadwal 6 game week ke depan Liverpool tuh cenderung bagus ya, karena di game week ini game week 10 lawan Brighton, game week 11 lawan West Ham, selanjutnya Arsenal, Southampton, Everton, Wolves. Ini sangat bisa untuk jadi kapten, apalagi Salah. Dan minus poinnya, kalau gue bilang, ini opini gue pribadi, kita jadi takut untuk memilih differential kapten gitu ya, karena kan kalau kita milih differential kapten itu pastinya untuk manjat rank lebih tinggi lagi gitu ya, karena higher the risk, higher the reward gitu. Menurut gue ini lebih jadi pengaruh yang agak buruk gitu ya, karena kurang variasi gitu jadinya. Karena pastinya tiap minggunya kita jadi takut untuk kapten yang lain. Tapi kalau menurut gue solusi dari efek negatif ini, itu kalian mungkin bisa lebih rajin cari diferensial gitu ya. Karena kita kan main FPL, di squad kita punya 11 pemain dan satunya itu kapten. Oke, kapten boleh template, tapi 10 pemainnya itu kan kita bisa variasi sendiri gitu, mau template juga atau diferensial gitu ya. Dan menurut gua strategi terbaik adalah cari diferensial, mungkin 2 atau 3 pemain yang diferensial gitu ya. Tapi tetap pertimbangkan resikonya gitu ya. Kalau nggak punya kalau lu misalkan kalau lu nggak punya Antonio, lu pilih misalkan Adam Armstrong, lu tahu resikonya gitu ya. Ya menurut gua itu bisa jadi strategi yang bagus, dan cara cari diferensial mungkin itu mulai dari sekarang kita mungkin bisa lebih pertimbangkan tim-tim papan bawah gitu ya. Mungkin kayak Southampton atau Watford
gitu ya. Kalau jadwalnya udah bagus, mungkin itu bisa jadi cara sih. Tapi untuk sekarang, kaptenin pemain selain Salah itu sangat-sangat tidak gua anjurkan gitu ya. Sangat tidak gue rekomendasikan. Dan next gue mau bahas Ben Chilwell. Ben Chilwell ini menurut gua bisa dibilang sekarang udah jadi jaminan starter. Karena dari 3 game week terakhir dia udah cetak 3 gol. Dan shot in the box-nya pun cukup banyak ya, 6 gitu. Dan kalau kalian lihat shot in the box-nya cukup advance, cukup maju lah karena di dalam kotak penalti yang agak dalam gitu ya. Dan dari sini gue sih bisa menyimpulkan bahwa Chilwell ini lebih jadi pilihan utamanya Tuchel daripada Alonso. Jadwal 6 game week ke depan pun si Chelsea bagus ya, dan ini bisa jadi target banget untuk baik untuk memasang back Chelsea ataupun mainin attackingnya Chelsea ya. Dan kalau gue bilang sih Chilwell itu layak kalian masukin ke tim kalian kalau kalian nggak punya Trent, yang mana kita tahu Trent itu defender yang underlying attackingnya tuh gila-gilaan ya. Jadi menurut gue sih kalau masukin Chilwell, hopefully kemungkinan sih bisa cover poinnya Trent gitu ya, jadi nggak terlalu damage gitu kalau kalian nggak punya Trent. Tapi dari satu viewer gue kemarin ada yang nanya, apakah udah telat masukin Chilwell ke tim kita? Menurut gue sih telat apa enggaknya sebenarnya sih enggak, karena ownershipnya Chilwell ini masih lumayan rendah ya, lumayan nggak tinggi-tinggi amat lah, yaitu 13,2%. Menurut gue kalau di bawah 15% itu masih bisa dibilang diferensial, cukup diferensial. Tapi permasalahannya adalah kalau kalian punya 2 back Chelsea dan mau tuker salah satu dari mereka ke Chilwell, menurut gue kurang worth it ya, karena kalau kayak gue kalau gue tuh punya Aspi sama Rudy. Misalkan gue mau mau ganti si Aspi ke Chilwell, secara kasar sih kalau di permukaan ya, on the surface, memang potensi attacking returnnya si Chilwell ini memang lebih bagus gitu. Tapi secara urgency sih enggak urgent juga gitu. Gua nggak penting-penting juga pasang ganti si Aspi ke Chilwell, karena Aspi pun nggak cedera juga kan gitu, dan secara potensi clean sheet pun sama gitu, cuma beda di attacking return aja. Ya baik lagi, menurut gue sih kalau kalian punya 2 back Chelsea kurang worth it kalau mau ganti ke Chilwell gitu ya. Tapi kalau misalkan alasannya untuk budget gitu ya, misalkan kalian mau tuker Aspi ke Chilwell yang harganya sedikit lebih murah untuk free up the budget, mau punya uang lebih untuk beli pemain yang lain gitu ya, menurut gue worth it aja sih gitu. Tapi kalau kalian cuma pengen ganti salah satu back Chelsea terus ke Chilwell gitu dan udah mau itu doang, menurut gue kurang worth it ya. Oke, terakhir gue mau bahas 3 opsi kapten terbaik di minggu ini. Mungkin udah jelas ya siapa di cover, juga udah kelihatan, tapi kali ini gue mau bahas 3. Yang pertama itu adalah Salah, kedua Salah, ketiga Salah. Oke, see you on the next video. Bye.